Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Dwi Wahyudin. Saya berasal dari kelas MD1C. Saya tinggal di Bekasi, lebih tepatnya di perumahan Taman Almanda, Blok D4, nomor 21, RT 02, RW 25, Kecamatan Taman Utara, Kabupaten Bekasi. Saya lahir pada tanggal 21 Juni pada tahun 2003 di Jakarta, lebih tepatnya di Bahari, dekat Ancol sana. Saya itu mempunyai hobi suka karate. Kenapa saya memilih suka karate? Karena menurut saya itu karate itu dia mempunyai kewibawaan yang lebih, terus bisa menjaga diri juga. Hobi saya juga suka selawatan aja sih, selawatan. Buat yang pertama itu selawatan juga buat pertama menghibur diri, terus kedua juga nenangin diri juga. Habis itu di sini saya itu lahir di Jakarta tapi besarnya di Bekasi. Udah berapa tahun ya saya di sini ya? Sekitar 15 tahun, 10 tahunan. 10 sampai 15 tahunan kurang lebih. Dari kelas 1 SD sehingga saat ini kuliah di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya besarnya di sini. Ayah saya bekerja sebagai maintenance yang suka betulin listrik begitu, betulin alat-alat elektronik di sebuah hotel yang berada di Glodok, Jakarta sana. Saya juga mempunyai seorang ibu, alhamdulillah, bekerja sebagai ibu rumah tangga, mengurusi rumah tangga yang ada di rumah saya. Saya satu-satunya, saya belum mempunyai seorang abang, tapi pada saat bayi dia telah meninggal, hidup selama hanya 3 jam. Semoga menjadi penolong bagi saya, terus kedua orang tua saya nanti di akhirat kelak. Selepas itu saya juga suka main, suka jajan-jajan di luar sana. Kalau kita lihat kulturnya tuh, kalau dari sini tuh bila ada lebaran, kalau ada apalagi lebaran nih, kalau lebaran tuh kalau orang sini tuh suka nyediain makanan banyak banget, bersilaturahmi dulu sebelum pandemi nih, silaturahmi ke yang lain, dari rumah satu ke rumah yang lainnya, terus dari RT 1 ke RT lainnya, ya pokoknya rame deh intinya. Kangen kayak gitu lagi, biar bisa kompak lagi bareng-bareng kayak gitu. Lebih tepatnya tuh biar akrab aja sama manusia di daerah-daerah kita ini. Ukhuwahnya dapet lah. Kalau ada acara-acara maulid Nabi itu wah rame banget, ada hadrohnya, ada penceramahnya kadang penceramahnya asik banget kadang-kadang. Di sini kalau pernikahannya sih kadang-kadang ada yang cuma langsung resepsi, ada yang pakai akad nikahnya langsung di sini, ada yang masih pakai ada yang udah pakai tradisi modern kayak langsung nikah aja, nggak pakai adat-adat segala. Walaupun di sini masuknya Jawa Barat, tapi kayaknya kebanyakan di sini pendatang kayak dari Jakarta, kayak dari ya intinya kebanyakan dari
ini ya pendatang dah untuk apa namanya, untuk pernikahan di sini juga banyak yang mengundang apa namanya, mengundang para pejabat-pejabat dari desa seperti kepala desa, wali kota. Jika menikah juga kadang-kadang ada yang memakai adat-adat Islami, adat-adat memakai adat-adat yang apa namanya, adat-adat yang kayak fleksibel gitu, kayak tradisional. Ada yang memakai yang seperti dibilang Sunda memecahkan telur. Ada juga sangat banyak tradisi di sini. Keberagaman sama toleransi di sini kayak benar-benar kuat banget ini. Aparat pemerintahnya sangat-sangat bagus. Aparat TNI-nya, polisinya juga di sini juga ada untuk menjaga pertama ketertiban. Saya itu orangnya itu lebih enak bergaul sama teman-teman, apalagi kalau kalau sepantaran bisa akrab banget, bisa main, bisa lah intinya bisa main terus bisa sharing juga. Walaupun menurut orang lain pemikiran kita itu pemikiran dewasa, pemikiran terlalu tua atau bagaimana, tapi buat kita, contoh nih, kita membicarakan tentang politik yang di sana, tapi sesama sepantaran begitu rasanya jauh lebih enak. Kita mempunyai pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, kita bisa sharing, kita bisa mempunyai wawasan juga, seperti itu. Intinya biar yang pertama itu kalau seperti itu, biar kita bisa pertama bisa dekat sama teman kita, bisa terus komunikasi dengan dia. Kalau sama yang lebih muda, kadang-kadang saya suka ngeledekin, suka membuat dia nangis, apalagi terhadap omongan saya. Ibu saya mempunyai omongan dari tetangga. Terus jadi saya di rumah ini ada 3 orang anak kecil. Jadi yang paling kecil yang saya suka ledekin. Saya gemes rasanya ngeliat anak kecil tuh kayak gimana sih, kayak lucu aja sih gitu. Buat kalau nangis itu lucu banget, setiap dia datang kadang nangisin. Kalau yang lebih tua, apalagi terutama guru-guru, saya harus menaruh khususnya orang tua saya harus menaruh rasa hormat dan takzim saya, karena saya selaku anak yang butuh bimbingan dari mereka semua, biar terjalin keharmonisan di antara keluarga juga. Terus biar menjadi anak yang berbakti pada orang tua, terhadap guru. Kan ceritanya dulu pas lahir tuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, guru, agama, nusa dan bangsa. Sebisa mungkin saya berbakti kepada orang tua saya, supaya nanti di akhirat kelak biar masuk surga bareng-bareng sama mereka semua. Ya begitu sih namanya saya itu. Nah terus sih kalau ada yang heboh dikit nih, kayak contohnya kayak ada berita apa di sini, suka heboh banget, suka bikin fantasi sendiri gitu. Contohnya nih kayak apa ya pasti gitu ya, contoh kayak salah satu tetangga saya itu kadang-kadang suka memarahi anak saya, memarahi anak kecil. Contohnya kayak anak tetangga saya itu punya anak. Nah anaknya itu kadang-kadang suka bandel, suka nangisin yang lain. Nah yang ditangisin itu yang ada sama orang tuanya. Nah orang tuanya dia nyamperin ke anaknya yang nangisnya itu. Orang tuanya itu nggak terima,
akhirnya berantem mereka berdua, musuh-musuhan. Ya sebenarnya sih kalau gitu ya bisa dibicarakan dengan baik-baik, namanya masih anak-anak kan. Ya kali nggak mungkin bisa mungkin aja bisa besok sekarang sehari 2 hari bisa berantem, terus setelahnya itu dia hari ketiga dia bisa main lagi, sedangkan orang tuanya masih pada marahan, kan nggak bagus juga buat kalau dalam Pancasila itu, dalam kesatuan itu, dalam kesatuan, dalam persaudaraannya, dalam intinya dalam dalam persatuannya tuh masih kurang banget, masih banyak yang kekurangan. Untuk persatuan di sini kadang ada persatuannya kalau lagi kerja bakti, kalau lagi ada kerja bakti di rumah saya tuh kadang pada rame, pada suka bantuin yang lain, para istri-istrinya ngeluarin minuman, dan para suami-suaminya pada ngebantuin pada ngebantuin untuk buat pada ngebantuinnya buat ngebantuin itu ngebantuin kerja baktinya itu. Ya biar pertama tuh kerja bakti tuh di sini buat penjaga lingkungan juga, terus yang kedua buat biar tampilan lingkungan tambah lebih bersih, tambah lebih indah banget. Intinya masya Allah dah. Saya juga kadang suka jadi vokalis hadro kadang-kadang buat ngegantiin guru-guru saya. Kadang-kadang suka banget sama hal-hal yang berbau agamis, tentang dakwah, tentang sholawat, tentang ceramah, tentang membantu pondok pesantren, membantu anak-anak yang kurang mampu. Saya suka banget hal-hal seperti itu. Kenapa saya menyukai hal itu? Soalnya dia mempunyai nilai, bukan nilai lebih dalam uang sih, nilai lebih dalam pahala. Kita membantu manusia itu juga akan dapat pahala juga sih sebenarnya. Kalau kita nggak membantu seperti itu, ya kita mendapat pahala dari mana? Kalau kita lihat dari sholat kita, emang sholat kita udah bagus. Kalau kita lihat puasa, emang puasa kita udah bisa menahan hawa nafsu, udah bisa menahan perasaan nafsu kita. Kalau melihat dari sedekah, emang sedekah kita berapa banyak sih dibanding para sahabat, dibandingkan para ulama dulu? Sudah seberapa banyak ibadah kita sebenarnya itu. Hal-hal yang terkecil aja kita juga udah bisa ngelakuin. Seperti contoh, ada kayu di jalan atau batu gede, batu sedang lah, kayak contoh batu bata, potong serpihan batu bata. Itu kan kalau bagi orang-orang yang pengguna motor nih, kadang-kadang ada yang lewat, terus kadang-kadang menjadi kayak gajuklan gitu. Kalau bahasa Bekasi gajulkan. Itu kan dapat mengganggu banget tuh, bisa bahaya banget. Kita pinggirin, kita bantu kalau ada yang kesusahan, contohnya jatuh di motor, kita tolong seperti itu. Yang jelas sih seperti itu aja sih kehidupan saya sih. Kadang-kadang kehidupan saya juga selama pandemi ini juga ya gitu aja lah. Ya udah di rumah main HP, baca-baca. Tapi saya ya semoga aja lah biar pandemi ini kelar, biar pandemi ini berlalu, supaya pandemi ini bisa membuat kita menjadi orang yang sabar, orang yang lebih taat sama Allah, orang yang lebih cinta sama Rasulullah, orang yang menjadikan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah. Soalnya dalam
Rasulullah mengatakan tuh al-bakhil man zukkirtu 'indahu yusallu 'alayya. Siapa yang nggak berselawat sama saya, maka apa namanya, dia termasuk orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Ya tau lah kalau orang yang pelit kayak gimana. Ya mungkin itu saja sih, mungkin apa namanya, kenalan diri saya, perkenalan hidup saya. Semoga apa yang saya sampaikan insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf atas ada kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.